Halo adik-adik, sekarang kita akan membahas bab 5, gelombang bunyi dan cahaya, bagian yang ayo cek pemahaman dan asesmen ya. Mungkin nanti ada yang lain, bisa kita lihat. Kita mulai dari ayo cek pemahaman. Suatu gelombang dinyatakan dengan persamaan Y, jadi diketahui Y sama dengan 2 sin theta. Di mana tetanya itu adalah 2V dalam kurung 0,5T dikurang 0,2X. Ini kita kalikan ke dalam ya. Berarti ini jadinya adalah 2V kali 0,5 itu berarti V ya. Berarti itu sama dengan VT dikurang 0,4 VX. Oke. Nah, berarti bisa kita tulis persamaannya Y sama dengan 2 sin VT dikurang 0,4 VX. Nah, tentukan, berarti yang ini diketahui. Jadi yang ditanya itu adalah fase. Berarti fase delta C itu ya. Fase aja ya. Oke, fase berarti C. Kemudian yang B-nya beda fase. Yang C-nya cepat rambat. Oke. Sekarang kita cari dulu yang A. Fase. Nah, fase itu dia rumusnya adalah C ya. Nah, C itu rumusnya adalah theta per 2V. Nah, karena tetanya ini kan nilainya, berarti kita masukkan aja VT dikurang 0,4 VX. Nah, di mana per 2V. Nah, Pi-nya itu, T-nya diketahui di soal itu adalah 4, dikurang 0,4 V, dikali X-nya 5, per 2V ya, berarti jadinya 4V, dikurang 2V, per 2V. Jadi ini adalah 2V dibagi dengan 2V sama dengan 1. Berarti fasenya 1 ya. Nah, sedangkan untuk beda fase, delta C itu rumusnya adalah X2 kurang X1 per lambda. Oke? X1 kurang X2 per lambda. Nah, berarti X2-nya kan 3,5, X1-nya 3 per lambda. Kita cari lambda di luar dulu ya dengan ini. Dengan ini, apa namanya? K ya, K. K itu kan rumusnya 2V per lambda. K itu adalah 0,4V, 2V per lambda. Coret, pindah ruas. Lambda sama dengan 2V dibagi 0,4V. Coret, berarti ini 20 bagi, ini 2 bagi 0,4, 5 ya. Berarti lambdanya 5. Nah, kita masukkan ke sini ya, dapat lambdanya 5. Berarti ini 5 sama dengan 3,5 dikurang 3 berarti 0,5 dibagi 5 adalah 0,1. Oke. Kemudian kalau yang C itu yang ditanya kecepatan. Kecepatan itu bisa kita gunakan rumus omega per K. Nah, jadi di sini ini K, ini omega ya. T-nya nggak dimasukin ya. Omeganya V dibagi 0,4V. Coret berarti 1 per 0,4. 1 bagi 0,4 itu adalah 2,5. 2,5 meter per sekon ya. Oke, kita lanjut. Soal ayo cek pemahaman. Sebuah eksperimen menggunakan dua celah seperti yang ditunjukkan oleh gambar 5.15. Pada eksperimen, frekuensi yang digunakan untuk membuat riakan tetap yaitu 20 Hz. Anggap gelombang pertama mengikuti hukum kuadrat terbalik dengan celah pertama sebagai titik sumber gelombang. Tentukan perbandingan intensitas titik X dan titik Y. A. Anggap amplitudo yang terbentuk pada gelombang dari celah kedua selalu sama, yaitu A. Tentukan simpangan gelombang di titik P dan Q. Nah, kita cari dulu yang A-nya ya. Yang A itu yang ditanya tentukan perbandingan intensitas. Nah, perbandingan intensitas kita cari dulu ya. Jadi dari titik X X dan Y.
Berarti perbandingan IX per IY. Intensitas ya. Ini intensitas. Nah, intensitas itu rumusnya adalah dia berbanding terbalik dengan kuadrat jarak, RY kuadrat per RX kuadrat. Jadinya kita lihat di sini, kelihatan nggak? Kalau RX-nya berapa? Y. Y kan di sini ya, ini Y. Ini nggak kelihatan ya, ini X. Nah, kalau misalnya dari sini ke sini 5, berarti ini jarak X ini 5 ya. Berarti dari jarak Y itu adalah 5, 10, 15. Berarti jarak Y adalah 15. Berarti kita masukin sini. 15 kuadrat per 5 kuadrat. Berarti jadinya adalah 15 dikuadratkan 225 dibagi dengan 25 sama dengan 9/1. Oke? Nah, kemudian terus kita jawab yang A. Anggap amplitudo yang terbentuk pada gelombang dari celah kedua selalu sama, yaitu A. Tentukan simpangan gelombang di titik P dan titik Q. Nah, titik P dan titik Q ini berarti dia kan artinya di sini bertemu yang titik P, berarti titik P itu dia sefase ya. Nah, sefase karena dia bertemu nih kan, bertemu. Nah, jadi karena dia sefase, berarti jadinya A totalnya sama dengan A ditambah A. Jadinya 2A. Sedangkan di titik Q, ini kan nggak sefase ya, berarti titik Q itu adalah dia berlawanan fase ya. Berlawanan fase. Berarti simpangannya berarti simpangan berarti ini A total ini sama dengan simpangannya ya, simpangan. Berarti untuk titik Q A totalnya dia saling meniadakan. Jadinya A ditambah dengan min A sama dengan 0. Jadi masing-masing. Jadi nanti dapatnya simpangan di titik P itu adalah 2A, simpangan di titik Q itu adalah 0. Nah, 2A itu karena dia sefase dan ini 0 karena dia berlawanan fase. Oke? Kita lanjut yang B. Tentukan cepat rambat gelombang dari kedua gelombang pada celah kedua. Nah, berarti kita kalau cepat rambat ya yang ditanya. Cepat rambat itu kan rumusnya lambda kali F. Nah, lambdanya itu udah diketahui nggak? Dia frekuensinya 20. Berarti lambdanya, ini udah ada ya di soal lambdanya 5 ya. Itu dalam satuan 5 cm. Berarti 5 cm dikali dengan 20. Berarti jadinya 100 cm per sekon. Oke? Gampang ya? Soal selanjutnya, ayo cek pemahaman nomor 1. Bagaimanakah para astronot berkomunikasi di luar angkasa, sedangkan di luar angkasa tidak ada medium atau hampa udara? Nah, jadi para astronot itu di luar angkasa dia menggunakan gelombang radio. Jadi berarti dia komunikasinya menggunakan gelombang radio ya. Dimana jika tidak berada di dalam pesawat luar, kalau misalnya komunikasinya jika dia tidak berada di dalam pesawat luar angkasa. Jadi suara dari astronot akan diubah menjadi sinyal digital dan kemudian berarti gelombang radio ini prinsip kerjanya suara dirubah menjadi sinyal digital dan kemudian akan ditransmisikan ke astronot lain. Jadi saat sampai ke astronot, sinyal tersebut diubah menjadi sinyal analog berupa berupa suara. Jadi kan dirubah jadi sinyal digital tadi kan. Terus ditransmisikan, kemudian diubah menjadi sinyal analog. Berupa suara. Oke? Nah, kita lanjut nomor 2. Bagaimana perbedaan bunyi menurut pengamat pada waktu siang ataupun malam? Nah, jadi kalau pada
siang, kalau pada siang hari, itu rapat molekulnya lebih rendah dibandingkan di atas sana. Jadi, rapat molekulnya lebih rendah, berarti artinya renggang ya. Kalau di siang hari itu partikelnya renggang. Nah, karena renggang, makanya bunyi itu cenderung, apa namanya tuh, bunyi itu terdengar lebih pelan, ya kan? Sedangkan di malam hari, itu partikel udaranya rapat. Nah, karena partikel udara rapat, jadi bunyi cenderung terdengar lebih nyaring ya. Bunyi terdengar lebih nyaring ya. Oke? Nah, kayak gitu. Lanjut nomor 3. Pada suatu keadaan gas normal, nilai gamma 1,4. 1,4. Massa molar adalah berarti ini mol ya. Mol sama dengan 0,029 kg per mol. Tentukan bahwa persamaan 5.9 dapat ditunjukkan dengan persamaan. Oke. Jadi rumus kecepatan bunyi di udara itu adalah V sama dengan gamma kali R kali T per mol ya. Nah, jadi karena di sini apa namanya tuh, kalau dia kan maunya jadi T gitu kan. Nah, sekarang kita rubah V. Gamma itu kan nilainya gamma nilainya 1,4. Berarti tinggal kita ganti aja 1,4. R itu kan konstanta ya, nilainya 8,31 Joule per mol Kelvin. Berarti 8,31. Terus suhu normal di udara itu adalah T273 ya kan, 273 dibagi dengan ini M 0,029. Nah, jadinya kalau misalnya di sini kita kan ini kalau dicari itu hasilnya kan bisa ini ya. Ini hasilnya nanti adalah 331. Nah, 331 meter per sekon. Dari mana ini datangnya? Ya, berarti kan gini aja, 331 itu kan kita rubah akar dikali T per 273 Kelvin. Nah, T itu kan 273. 273 itu bagi 273 kan 1 kan? Nah, jadi artinya ya sama aja dengan 1 gitu. Jadi, kalau misalnya kita ganti ke sini, jadi sama aja nilainya ya. Atau 331 meter per sekon juga boleh. Tapi karena dia mau persamaannya akar T per 273, berarti ya udah kita buat akar T per 273. Kalau kita ganti T-nya jadi 273, berarti jadinya 1 gitu. Paham ya? Soal selanjutnya, seorang anak memainkan piano dengan frekuensi berarti F1 sama dengan 440 Hz. Anak yang lain memainkan gitar dengan frekuensi F2 330 Hz. Berapa ketukan per detik yang akan didengar? Berarti itu pelayangannya ya. Berarti FP-nya, frekuensi pelayangan yang terdengar. Berarti rumus FP itu kan mutlak F2 kurang F1. Nah, mutlak itu berarti nilainya harus positif ya. 330 dikurang 440. Berarti sama dengan 110 Hz. Oke? Lanjut. Oke, sekarang kita lanjut. Ayo cek pemahaman. Perbedaan panjang lintasan pada gelombang cahaya berlaku juga untuk gelombang bunyi dalam menentukan jenis interferensi. Menggunakan prinsip yang sama. Siapakah yang mendengar interferensi konstruktif? Berarti konstruktif, dan destruktif. Nah, kalau konstruktif itu berarti dia saling menguatkan ya. Berarti kalau konstruktif itu dia nanti
menggunakan rumus D sin theta sama dengan N lambda. Nah, N-nya itu juga bisa kita cari menggunakan rumus R2 kurang R1. Nanti dapat hasil lambdanya itu bilangan genap ya. Jadi, lambda, 2 lambda, 3 lambda, dan seterusnya gitu. Kalau destruktif itu D sin theta sama dengan 2N kurang 1 per 2 kali lambda gitu. Jadi dalam bentuk sama ya, R2 kurang R1. Jadi dia nanti dalam bentuk 1/2 lambda, 3/2 lambda, dan seterusnya. Nah, sekarang siapakah yang mendengar interferensi destruktif dan konstruktif? Nah, kalau misalnya kita lihat dulu si Uco ya. Uco itu R2-nya adalah 9. Ya kan? Terus R1-nya adalah 6. Berarti R2 kurang R1-nya adalah 9 kurang 6 sama dengan 3. Sedangkan Joko itu berarti R2-nya 8, R1-nya 6. Berarti R2 kurang R1-nya adalah 8 kurang 6 sama dengan 2. Nah, jadi yang punya Ucok itu kan N-nya sama dengan 3, ya kan? Berarti 3 itu berarti dia terdiri dari 3 gelombang. 1, 2, 3. Berarti ini terdapatnya adalah 1, 2. N-nya 3 kan? 1. Sorry. Bukan. Gini ya. 3. Berarti 1, 2, 3. Berarti ini adalah 1,5 lambda. Ya. Kalau yang si Joko itu kan 2. Berarti N-nya sama dengan 2. Berarti kalau kita gambar 1, 2. Berarti ini lambda. Nah, berarti artinya siapa namanya nih? Si Ucok ini kan dia berkoma kan? Berarti si Ucok ini dia adalah konstruktif ya. Tunggu. Sorry. Uco itu berarti destruktif ya. Nah, oke. Sedangkan Joko adalah konstruktif. Oke? Paham ya? Kita lanjut, ayo cek pemahaman selanjutnya. Suatu berkas cahaya dengan intensitas I0 diketahui I0 melewati polarisator dan analisator seperti yang ditunjukkan pada gambar 542. Apabila setelah melewati polarisator, intensitas turun menjadi setengah dari intensitas awal, berarti I1-nya adalah setengah dari I0. Tentukan persentase intensitas yang melewati analisator, berarti yang ditanya itu adalah I2. Nah, jadi sini aja kita buat. Nah, jadi rumus I2 itu adalah I1 cos kuadrat 60. Nah, I1 itu kan sama dengan setengah I0 cos kuadrat 60. Berarti setengah dari I0 cos 60 itu kan setengah. Ya, setengah dikuadratkan. Berarti jadinya 1/2 I0 kali 1/4. Berarti jadinya 1/8 I0. Nah, jadi kalau dijadikan persentase, berarti persentasenya adalah 1/8 itu kan sama dengan 12,5% dari intensitas mula-mula. Oke? Oke, kita lanjut asesmen ya. Nomor 1, sebuah layar yang dihubungkan dengan roller berdiameter 10 cm. Berarti diketahui D sama dengan 10 cm. Digunakan untuk mendemonstrasikan pergerakan gelombang menggunakan dua sistem pegas yang identik, yang dihubungkan dengan kuas berwarna beserta sumber getaran seperti gambar yang ditunjukkan di bawah. F1-nya sama dengan 5 Hz. F2 sama dengan 3 Hz. Terus FR-nya itu ya. FR-nya sama dengan 20 Hz. Anggap kuas berosilasi tanpa gesekan terhadap permukaan roller coaster, berputar tanpa selip. Saat kedua pegas ditarik bersamaan sejauh 40 cm, pegas 1 dan
pegas 1 20 cm, pegas 2, pegas 1, sejauh 40 cm pegas 1 dan 20 cm pegas 2. Tentukan panjang gelombang masing-masing. Berarti panjang gelombang masing-masing ya. Berarti yang ditanya, yang A itu adalah lambda, yang B itu beda simpangan Y ketika T-nya 1, yang C perbandingan EP1 dan EP2. Nah, jadi di sini yang A dulu ya, lambda masing-masing. Kita cari dulu V ya. V itu kan rumusnya omega kali R. Omega itu kalau dijabarkan 2VF kali diameternya itu kan 10 cm. Berarti R-nya adalah 5 cm. 5 cm itu dirubah ke meter 0,05 meter. Berarti ini dikali 0,05. Berarti 2V frekuensinya itu yang pertama kan 5. 5 dikali tunggu, frekuensinya, oh ya yang ini ya, yang berputar ini ya yang kita masukin, berarti 20 kali 0,05. Berarti ini dapatnya adalah 2V meter per sekon. Nah, untuk nyari lambda 1 berarti itu kan rumusnya V per F ya. Nah, F1. Berarti 2V dibagi dengan 5, ya kan? Berarti 1,25, masih ada V-nya ya. Enggak, ini 2/5 tuh sama dengan berapa? Pokoknya dapatnya 2V per 5 lah ya, meter. Terus lambda 2-nya sama dengan V per F2, berarti 2V bagi F2-nya 3. Berarti jadinya 2V per 3 meter. Oke. Terus apa namanya tuh yang ditanya, yang B lagi nak. Beda simpangan antara dua beban pada detik ke-1. Nah, kalau misalnya beda simpangannya, berarti yang pertama itu kan, nah untuk beda simpangan antara dua beban, berarti kita kurangin aja ya. Kan ini, kan katanya sejauh 40 cm. Berarti yang satu 20 cm, yang satu 40 cm, yang satu 20 cm. Berarti beda simpangannya kita kurangin aja. Beda simpangan berarti 40 cm dikurang dengan 20 cm sama dengan 20 cm. Oke? Sentimeter ya. Yang C, perbandingan energi potensial berarti EP1 per EP2. Nah, energi potensial itu kan rumusnya setengah kali K kali A kuadrat per setengah kali K kali A kuadrat. Nah, ini kan bisa dicoret nih. Ini habis. Nah, bedanya yang satu tuh kan A1, ini A2 amplitudonya kan. Berarti ini A1-nya kan 40. 40 dikuadratkan per 20 dikuadratkan. Berarti 1600 bagi 400. Jadinya coret-coret berarti 4/1. Oke? Kita lanjut soal nomor 2. Oke, kita lanjut soal nomor 2 di sini. Joko dan Susan memainkan sumber bunyi yang berbeda. Joko memetik dawai sepanjang L. Diketahui dawai berarti dawai di sini L-nya L. Sedangkan Susan meniup pipa organa tertutup ya dengan L-nya sama dengan D. Di mana D banding L sama dengan 3/4. Berarti kayak per aja lah kita buat nak. D per L sama dengan 3/4. Kesimpulannya, nada dasar dawai F0 dawai sama dengan F1 POP, di mana F0 POP yaitu 250. Kita lihat perbandingannya, F0 banding F1 banding F2 itu adalah 1/3/5. Kalau yang 0-nya 250, otomatis yang ininya adalah 750 dan seterusnya ya. Berarti lalu di sini lanjutannya ya. V di dawai adalah 650. Yang ditanya adalah V di pipa organa, berarti V POP. Nah, kita jawab pakai persamaan ini ya, dan ini. Jadi kita buat di sini dulu.
F dawai, jawab. Apa nih? F0 dawai sama dengan F1 POP. Dawai itu kan rumusnya N tambah 1, N tambah 1 kali V dawai per 2L. F1 POP-nya adalah 750. N-nya 0 tambah 1, V dawainya udah diketahui ya, 650. 2 dawai itu L-nya tetap L ya, kali sama dengan 750. Berarti ini jadinya 750 kali 2L sama dengan 650. Berarti L sama dengan 650 bagi 1500. Dapat 650 bagi 1500. Itu adalah 0,433. Nah, sekarang karena D per L itu sama dengan 3/4, berarti D per 0,433, 3/4. Berarti jadinya D sama dengan 0,433 dikali 3 dibagi 4. Itu sama dengan kali 3, berarti 0,433 dikali 3 bagi 4. Itu adalah 0,32. 0,32, dapat D. Nah, berarti bisa sekarang kita lanjutin nyari si VPOP ya. VPOP berarti pakai yang satu juga bisa ya. F1 POP. POP sama dengan 2N tambah 1 kali VPOP per 4 kali D berarti. 750 sama dengan berarti 750 sama dengan 1 tambah 1, 2 kali 1 maksudnya ya. 2 kali 1 tambah 1 VPOP per 4 kali 0,32. Jadi nanti ini kisaran hasilnya itu ini kan 750 sama dengan 3 VPOP per 4 dikali 0,32. Berarti VPOP itu adalah 750 kali 4 kali 0,32 ya. Ini 750. 750 kali 4 kali 0,32 per 3. Nah, itu dapat hasilnya nanti sekitar 340 meter per sekon. Nanti silakan dicari ya. Oke, jelas sekitaran 340 meter per sekon. Kita lanjut ya. Nomor 3. Siti bersepeda dengan kecepatan diketahui V pendengar adalah 10 meter per sekon. Dengan arah berlawanan, sebuah ambulans mendekat. V sumber 72 km per jam. Berarti ini sama dengan 20 meter per sekon. Membunyikan sirine, Fs sama dengan 900 Hz. Jika ceperambat bunyi di udara, V sama dengan 330. Yang ditanya yang pertama, perbandingan frekuensi sirine terdengar oleh Siti saat ambulans mendekati. Vp dekat banding Vp jauh. Ini V sumber dekat, V sumber jauh ya. Jadi yang ini kita anggap ini keadaan 1, ini keadaan 2. Nah, keadaan 1 itu adalah Vp-nya berlawanan kan. Berarti Vp-nya menjauhi, berarti ini Vp-nya menjauhi berarti negatif. Ps-nya mendekat itu berarti positif ya. Nah, keadaan 2 itu Vp-nya menjauhi, berarti negatif ya, keadaan kedua. Terus V sumbernya menjauhi, berarti ini, ini V sumber mendekati negatif, V sumber menjauhi berarti positif. Nah, berarti kita jawab untuk nyari yang A dulu ya. Berarti Vp1 banding Vp2 sama dengan V berarti pendengar dulu ya. Dikurang Vp
per V dikurang Vs kali Fs per V dikurang Vp per V ditambah Fs kali Fs. Coret-coret. Berarti kita lanjutin di sini. Fp1 per Fp2 sama dengan 330 dikurang Vp-nya kan 10, ya kan? Per 330 dikurang 20 per 330 dikurang 10 per 330 ditambah 20. Jadinya 320 per 310 kali ini 320, ini dibalik nanti ya. Jadinya ini 350 per 320. Coret-coret berarti 350 per 310. Jadi dapat perbandingannya itu adalah 35 banding 31 ya. Fp1 per Fp2. Nah, oke. Nah, untuk mencari nilainya masing-masing, ya tinggal dimasukin aja. Fp1 kita cari dulu kan, berarti buat nyari pelayangannya ya. Fp1, berarti langsung aja ya, 330 dikurang 10 per 330 dikurang 20 kali 900. Itu nanti dapat hasilnya adalah 929. Terus Fp2-nya berarti 330 dikurang 10 per 330 ditambah 20 kali 900. Itu nanti dapat hasilnya sekitar 823. Berarti untuk yang pelayangannya, berarti pelayangan Fp sama dengan Fp2 dikurang Fp1 mutlak ya. Berarti jadinya hasilnya 823 dikurang 900. Itu hasilnya positif 164 Hz. Oke? Nah, kita lanjut nomor 4. Nomor 4 di sini, seorang peneliti melakukan pengukuran hubungan taraf intensitas bunyi suatu mesin di sebuah pabrik terhadap jarak pengamat. Berdasarkan hasil pengukuran, diperoleh grafik sebagai berikut. Yang A, bagaimana hubungan antara jarak dan taraf intensitas. Kemudian, tentukan nilai intensitas pada mesin jarak 2 meter. Tentukan taraf intensitas pada jarak 5 meter hingga ketelitian 0,01. Nah, jadi kita lihat di sini, intensitas itu hubungannya dengan jarak adalah berbanding terbalik ya, taraf intensitas dengan jarak nih. Berarti kan grafiknya turun kan? Turun. Berarti jadinya TI dengan R itu adalah berbanding terbalik ya. TI dengan R dengan jarak berbanding terbalik. Oke. Nah, yang B lagi. Tentukan nilai intensitas mesin pada jarak 2 meter. Ini ya. Jarak 2 meter. Intensitas ya. Berarti R sama dengan 2 meter. Berarti ini tarafnya 74 ya. TI-nya sama dengan 74. Berarti di sini apa hubungannya ini? Ini R. Kalau misalnya dia yang ditanya intensitas ya. Tentukan nilai intensitas I yang ditanya, nak. Berarti kita pakai rumus ini ya. Kita cari dulu I-nya. Oke. Di sini kita lanjutin ya. I rumusnya adalah, tapi nggak ada daya ya. Berarti, yang jelas ini rumusnya ya. TI sama dengan 10 log I per I0. Nah, TI-nya kan 74 sama dengan 10 log I per I0 kan 10 min 12 ya. I 10 min 12. Ya. Berarti ini kalau dipindah ruaskan bisa dia menjadi. Nah, kalau kita pindah ruaskan di sini kan ini jadinya dibagi nih 74 per 10 sama dengan log I per 10 min 12. Nah, kalau kita ganti di sini supaya hilang lognya ya.
log 10 pangkat 74 per 10 sama dengan I per 10 I per 10 min 12. Ini log. Jadi bisa dicoret lognya. Berarti tinggal di sini 74 per 10 sama dengan I per 10 min 12. Berarti ini I sama 10I sama dengan 74 kali 10 min 12. Berarti I sama dengan 74 per 10 kali 10 min 12. Ya, berarti dapatnya itu adalah sekitar 7,4 ya. 7,4 kali 10 pangkat min 12 watt per meter pangkat 2. Nah, kita lanjut yang nomor berapa lagi? Yang C ya. Nah, yang C itu tentukan taraf intensitas pada jarak 5 meter hingga ketelitian 0,01. Berarti taraf intensitas 5 meter. 5 meter berarti ini ya, 66 taraf intensitasnya ya. Berarti TIB, tentukan taraf intensitas pada jarak 5 meter hingga ketelitian 0,0. Nah, berarti ini kita ambil R1-nya sama dengan, ini R1-nya kita ambil sama dengan 1 ya. Berarti TI1-nya sama dengan 80 ya, kita lihat di sini. Nah, terus di grafik ini ya, berarti kalau R2-nya 5, berarti TI2-nya berapa? Berarti kita pakai rumus TI2 sama dengan TI1 ditambah 20 log R2 per R1 ya. Ini 20 ini. 20. Berarti jadinya TI1-nya kan 80 ditambah 20 log R2-nya ya 5 per 1 ya. Ini bukan, berarti ini bukan ditambah ya, kebalik ini, dikurang. Sorry, rumusnya dikurang. Dikurang ya. Nah, jadinya 80 dikurang 20 log 5. Berarti jadinya 80. Nanti kita cari log 5 itu sama dengan log 5 itu adalah 0,68 dikurang 20 kali 0,69. Berarti 80 dikurang dikali 20. Kali 20 sama dengan 13. 13,97. Nah, ini kita kurangin 30 ya. Berarti dikurang 80 maksudnya. Dapat 66,02 desibel. Oke? Oke, kita lanjut soal nomor 5. Pada percobaan celah ganda, sebuah laser dengan panjang gelombang diketahui lambda sama dengan 700 nanometer, sama dengan 7 kali 10 min 7 ya, min 7 meter. Dan lebar celah D sama dengan 2 mm, sama dengan 2 kali 10 min 3 meter. Di seberang celah terdapat layar, berarti L sama dengan 2 meter. Dari percobaan tersebut, ditanya yang A, jarak pola terang kedua, jika N-nya 2, berarti yang ditanya ini P-nya ya. Yang B-nya jumlah orde terang maksimum yang masih dapat teramati di layar. Berarti N-nya yang ditanya ya. Kalau pola maksimum berarti sudutnya nanti adalah 90 derajat. Yang C, jarak pola terang kedua dari terang pusat N sama dengan 2. Jika celah ganda diganti menjadi ada kisinya ya. N sama dengan 200 kisi per senti. 200 kisi itu sama dengan 200 kisi per 10 min 2, naik ke atas jadinya 200 kali 10 pangkat 2, atau sama dengan 2 kali 10 pangkat 4 kisi per meter ya. Nah, sekarang kita cari satu-satu. Yang A-nya dulu. P, rumusnya kan dP per L sama dengan N lambda. Berarti P sama dengan N lambda kali L per D ya.
Nah, N-nya 2, lambdanya 7 kali 10 min 7, L-nya 2 juga, D-nya 2 kali 10 min 3. Coret-coret, ini coret, ini dapat min 4. Jadinya dapat 14 kali 10 pangkat min 4. Ya, jadi dapatnya adalah 14 kali 10 pangkat min 4 meter. Oke, dapat P-nya. Kemudian, yang B-nya adalah or D, sudutnya 90. Kita pakai D sin theta sama dengan N lambda. Berarti N sama dengan D sin 90 derajat per lambda. Ya kan? Berarti jadinya D 2 kali 10 min 3 sin 91 per lambdanya 7 kali 10 min 7. Jadi dapatnya coret, ini coret, sisa min 4. Naik ke atas berarti 2 kali 10 pangkat 4 dibagi dengan 7. Itu sama dengan 20.000 bagi 7. 20.000 bagi 7 itu sekitar 2857 ya. Oke, sekitar itulah ya. Nanti silakan cari di kalkulatornya ya. Nah, kita lanjut yang C. Yang C itu kita pakai rumus 1/n. 1/n sama dengan P per L sama dengan N lambda. Berarti karena yang mau dicari itu, apanya nih? Oh ya, yang C itu, yang ditanya P-nya ya. Oh ya, berarti P sama dengan N lambda kali L kali N besar. N-nya 2, lambdanya 7 kali 10 min 7, L-nya 2, N-nya adalah 2 kali 10 pangkat 4. Ini 2, 4, 8. 8 kali 7 adalah 56. Berarti kali 10 pangkat min 3 ya. Min 3 meter. Oke, dah itu dia.